Saat itu, tak ada sepeser pun uang di dompetku. Dan di hatiku, tak ada apa-apa juga. Halo, nama saya Sri Lestari. Usia 61 tahun, seorang wanita tanpa suami. Apakah Anda tahu seperti apa suara kesepian itu? Suara detak jarum jam yang terdengar di rumah yang kosong. Suara teh yang mendingin saat diminum sendirian, dan suara helaan napas yang keluar dari balik selimut setiap malam. Semua suara itu adalah keseharianku. Aku masih ingat dengan jelas momen pertama kali melihat brosur tur misteri itu. Makan gratis, kesempatan bertemu jodoh. Dan di baris paling bawah, satu hari yang disiapkan hanya untuk Anda. Membaca kalimat itu, anehnya hatiku terenyuh. Rasanya seolah-olah aku diundang oleh seseorang. Suamiku meninggal 6 tahun lalu karena kanker hati. Batuknya yang tak kunjung henti membawanya ke rumah sakit. Dan itulah saat terakhir aku melihatnya sehat. Tidak apa-apa, Sri. Aku hanya perlu obat batuk biasa, katanya. Siapa yang akan percaya bahwa itu adalah kata-kata terakhirnya? Sejak saat itu, hidupku benar-benar berhenti. Rumah yang kutinggali sendiri begitu sunyi. Tepatnya, terlalu sunyi hingga telingaku terasa sakit. Televisi selalu kunyalakan pada siaran sinetron pagi. Aku selalu memasak nasi untuk 2 porsi, yang satu kutaruh di piring suamiku. Begitulah hari-hariku berlalu. Terkadang aku merasa seperti sudah gila, tapi ritual-ritual itu terasa seperti satu-satunya penghubung terakhirku dengan almarhum suamiku, jadi aku tak bisa menghentikannya. Dan sekitar pukul 7 malam, tanpa gagal, rasa hampa itu datang menyergap, seperti tamu yang sudah membuat janji. Kesepian datang tepat pukul 7, ting-tong. Hari itu, angin terasa sangat dingin. Saat sedang menunggu nomor antrean di bank, seorang wanita berusia 60-an di sebelahku berkata, "Ibu, coba lihat ini." Awalnya saya juga tidak mau pergi, tapi setelah sekali mencoba, pikiran saya berubah. Dia menyodorkan sebuah brosur kusam. Kertas cetakan murahan dengan gambar bus. Wisata gratis. Untuk usia 50 tahun ke atas, makan siang disediakan, dan kalimat aneh tidak ada kegiatan kelompok. Ini namanya wisata misteri, katanya. Kita tidak diberitahu tujuannya kemana, tapi justru itu yang membuatnya seru. Coba saja sekali, Bu. Siapa tahu hidup Ibu bisa berubah. Wanita itu tersenyum penuh arti, lalu beranjak pergi saat nomornya dipanggil. Coba saja sekali. Sepertinya hidupku yang membosankan ini butuh sesuatu, dan jujur saja, aku ingin melakukan sesuatu sebelum mati. Setibanya di rumah, aku menelepon nomor yang tertera di brosur itu. Halo, dengan pendaftaran wisata misteri. Ya. Keberangkatan Sabtu minggu ini masih ada 1 kursi kosong. Ibu sendirian? Iya. Baik. Tolong sebutkan nama dan usianya saja. Sri Lestari. 61 tahun. Setelah menutup telepon, perasaan gembira yang aneh menjalari diriku. Sebuah perjalanan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi mengapa jantungku berdebar begitu kencang? Sabtu pagi, aku tiba di lokasi yang dijanjikan, Terminal Kampung Rambutan. Di peron nomor 10, seorang pemandu wanita muda memegang papan bertuliskan wisata misteri. Ibu Sri Lestari, ya? Waktunya naik bus. Saat itu, aku tidak tahu bahwa ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Begitu naik ke dalam bus, pemandangan yang tersaji berbeda dari dugaanku. Sebagian besar penumpang datang sendiri sepertiku. Tetapi ada juga yang datang bergerombol 3 atau 5 orang. Anehnya, ada beberapa pria yang terlihat lebih muda. Dan para wanita pada umumnya memakai riasan yang tebal. Semua orang saling melirik dengan senyum canggung. Sebelum berangkat, pemandu memeriksa daftar nama. Nama ibu, Sri Lestari. Sendirian, ya? Ah, iya. Sudah dikonfirmasi. Ada sesuatu yang penuh arti dalam tatapan matanya, tapi saat itu aku tidak menyadarinya. Seorang pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang terlalu ceria, "Hari ini, jangan tanyakan apapun. Lupakan semuanya dan nikmati saja hari ini. Siapa tahu, hari ini bisa menjadi salah satu adegan terbaik dalam hidup Anda. Entah sudah berapa lama kami menempuh perjalanan. Pemandangan di luar jendela perlahan menjadi asing. Kami meninggalkan Jakarta, menuju ke arah pantai. Aku bisa melihat pantulan wajahku di kaca jendela.
Seorang wanita yang baru pertama kali bepergian meninggalkan rumah setelah 6 tahun. Di wajahnya yang berusia 61 tahun, tersirat sebersit harapan. Apakah akan baik-baik saja? Apa yang akan terjadi? Di dalam bus, pembawa acara mengadakan sesi perkenalan singkat. Hari ini kita tidak akan berbagi cerita yang terlalu dalam. Cukup sebutkan nama, usia, dan satu hal yang Anda harapkan hari ini. Aku merasa tegang saat diminta untuk berpasangan dan saling memperkenalkan diri. Saat itulah wanita yang duduk di sebelahku menatapku. Saya Jeng Ranti, 63 tahun. Harapan saya hari ini hanya ingin tertawa. Tertawa dengan tulus. Tiba giliranku. Nama saya Sri Lestari. 61 tahun. Hari ini, saya hanya ingin menjadi orang lain. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan tatapan dari kursi paling belakang. Seorang pria yang sangat pendiam sedang menatapku. Ketika semua orang bertepuk tangan setelah perkenalan, dia hanya diam menatapku. Dia bahkan tidak mengangkat tangan saat sesi perkenalan. Entah kenapa, sosoknya menarik perhatianku. Tanpa sadar, pandanganku terus tertuju padanya. Apakah dia juga sedang melarikan diri dari sesuatu, sama sepertiku? Saat itu, mata kami bertemu. Hanya sesaat, tapi aku bisa membaca kesepian yang sama denganku dari tatapan matanya. Dan anehnya, dalam keheningan kami masing-masing, kami merasakan sesuatu. Bus terus melaju sepanjang pagi. Pemandangan di luar jendela menjadi semakin sepi, dan laut semakin dekat. Orang-orang mengobrol dalam kelompok, tapi aku hanya menatap keluar jendela sendirian. Sesekali, pandanganku tertuju pada pria itu. Saat makan siang, ketika bus berhenti di sebuah rest area, secara kebetulan aku bertemu dengannya di depan mesin penjual minuman. Mau kopi? Dia tiba-tiba menyapaku. Terkejut, aku mengangkat kepala dan mendapati tatapan matanya yang lembut. Dia tersenyum sambil mengambil 2 cangkir kopi. Saya Budi Santoso. Tadi saya tidak memperkenalkan diri, Sri Lestari. Saya tahu. Perkenalan Anda yang paling berkesan. Ingin menjadi orang lain. Saya juga merasakan hal yang sama. Dia menyerahkan kopi kepadaku. Anda juga tinggal sendiri? Iya. 6 tahun lalu, suami saya. Saya mengerti. Istri saya juga pergi 3 tahun lalu. Kanker. Pada saat itu, ada sesuatu yang terhubung di antara kami. Sebuah ikatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berbagi luka yang sama. Jangan bertanya, katanya sambil tersenyum. Katanya di sini tidak boleh bertanya apa-apa. Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku tertawa dengan tulus. Saat akan kembali ke bus, dia bertanya apakah boleh pindah tempat duduk, dan begitulah kami akhirnya duduk berdampingan. Tidak banyak percakapan, tapi anehnya terasa nyaman. Pembawa acara kembali mengambil mikrofon. Sekarang tujuan kita sudah terlihat. Mulai hari ini sampai besok, waktu Anda sepenuhnya bebas. Tapi ada 2 aturan. Pertama, jangan bertanya terlalu dalam tentang masa lalu. Kedua, jangan menjanjikan hari esok. Nikmati saja saat ini. Sekarang, mendengar itu, ketegangan halus menyelimuti bus. Semua orang saling memandang sekali lagi, tawa mereka bercampur dengan harapan dan kecemasan. Di luar jendela, garis pantai yang indah terlihat. Sebuah kompleks villa kecil mulai tampak. Itulah tujuan kami. Pak Budi menyentuh punggung tanganku dengan lembut. Jantung Anda berdebar? Iya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukankah itu hidup? Sekeras apapun kita merencanakan, pada akhirnya kita berjalan di jalan yang tidak kita ketahui. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku ingin menangis. Mengapa? Mungkin karena kebenaran itu adalah sesuatu yang selama 6 tahun ini coba kusangkal. Kita berjalan di jalan yang tidak kita ketahui. Dan terkadang, kita berjalan bersama seseorang yang sama sekali tidak terduga. Bus berhenti, dan satu persatu penumpang mulai turun. Pak Budi bangkit lebih dulu dan membawakan tasku. Sudah siap? Untuk apa? Bukan untuk masa depan. Tapi untuk saat ini. Kami turun dari bus bersama. Sinar matahari yang hangat dan aroma laut menyambut kami. Di lobi villa, saat pembagian kamar, seorang staf bertanya, datang berdua. Pak, Bu,
Pak Budi dan aku saling berpandangan. Keheningan yang aneh menyelimuti kami. Saat aku hendak bicara, sendiri-sendiri, Pak Budi menjawab lebih dulu. Mengapa aku merasa kecewa? Kami baru saja bertemu. Bagaimana kalau kita bertemu di lobi jam 4 sore? Tanya Pak Budi setelah kami menerima kunci kamar. Baiklah. Saat kami berpisah di lift, senyumnya membekas di hatiku. Saat memasuki kamar, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku menantikan hari esok. Begitu masuk ke kamar, pemandangan laut dari jendela langsung memikat perhatianku. Lautan biru yang terhampar luas, ombak yang berkilauan di bawah sinar matahari, bergelombang, seperti emosi yang tersembunyi jauh di dalam hatiku. Villa itu lebih tenang dari yang kuduga. Tidak ada papan nama yang mencolok seperti di tempat wisata lain, dan stafnya pun tidak banyak. Saat turun ke lobi, pembawa acara memberikan penjelasan singkat. Makan siang bebas, dan kita akan berkumpul lagi jam 4 sore. Nanti akan kami informasikan jadwal acara malam. Penjelasan pembawa acara itu terdengar biasa, tapi entah kenapa terasa ada yang kurang. Seolah-olah ada bagian penting yang sengaja tidak disebutkan. Orang lain menuju restoran, tapi aku tidak ingin berbaur dengan mereka. Jadi, aku berjalan sendirian ke tepi pantai. Aku melepas sepatuku dan berjalan di atas pasir sambil berpikir. Apa yang sedang kulakukan? Datang ke tempat asing dengan orang-orang asing. Tapi anehnya, aku tidak merasa cemas. Justru aku merasa bebas. Setelah suamiku meninggal, rumah terasa seperti penjara yang penuh dengan kenangan dan kewajiban. Di sini, tidak ada yang mengenalku. Aku bisa menjadi diriku sendiri, hanya sebagai Sri Lestari. Saat sedang melamun menatap ombak di pantai yang sepi, aku mendengar suara yang kukenal. Saya tahu ibu pasti ada di sini sendirian. Aku berbalik dan melihat Pak Budi berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja rapi, tetapi rambutnya sedikit acak-acakan karena angin. Anda sendiri bagaimana? Tanyaku sambil tersenyum. Dia duduk di sebelahku. Kami terdiam cukup lama, hanya memandangi laut. Anehnya, tidak ada kecanggungan sama sekali. Rasanya nyaman, seperti bersama teman lama yang tidak perlu banyak bicara. Budi Santoso, 58 tahun. Tinggal sendiri di pinggiran Jakarta. Tiba-tiba dia berkata, "Hah, tadi di bus saya tidak memperkenalkan diri dengan benar." Jadi, ya begitulah. Kata-katanya membuatku tertawa. Saya sudah bilang tadi, Sri Lestari. 61 tahun. Juga tinggal sendiri. Pekerjaan? Tanyanya. Katanya tidak boleh bertanya. Jawabku dengan nada bercanda. Dia tersenyum dan mengangguk. Benar juga. Saya melanggar aturan. Ada rasa aman yang aneh di antara kami. Mungkin semacam ikatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah mengalami luka yang sama. Sebuah keyakinan aneh bahwa meskipun tanpa banyak bicara, orang ini bisa memahamiku. Laut itu aneh. Ya, kata Pak Budi. Selalu di tempat yang sama, tapi setiap saat menunjukkan wajah yang berbeda. Apakah manusia juga begitu? Terlihat sama dari luar, tapi setiap saat berubah. Kata-katanya membuatku berpikir dalam. Sejujurnya, setelah suamiku meninggal, waktuku terasa berhenti. Setiap hari sama, setiap momen tak berarti. Tapi hari ini, saat ini, terasa berbeda. Sepertinya saya sudah berhenti terlalu lama. Aku mengaku dengan jujur, tapi hari ini, rasanya ada sesuatu yang berbeda. Pak Budi melirik tanganku. Aku masih mengenakan cincin kawinku, saya juga memakainya sampai setahun yang lalu, katanya. Lalu suatu pagi, saya tiba-tiba sadar. Saya memakai cincin ini bukan untuk mengenangnya, tapi untuk menunjukkan pada diri sendiri bukti bahwa saya masih suaminya. Kata-kata itu menusuk hatiku, karena aku pun sama. Memakai cincin, memasak nasi untuk 2 porsi, semua itu mungkin bukan untuk suamiku, melainkan ritual untuk diriku sendiri. Waktu berlalu begitu cepat saat kami duduk dan berbincang di atas pasir. Tiba-tiba sudah pukul 3:30. Kita kembali? Kata Pak Budi sambil bangkit. Dia mengulurkan tangannya padaku, dan aku menyambutnya. Saat itu, aku merasakan sengatan listrik kecil. Tatapan mata Pak Budi juga terlihat sedikit berbeda. Dalam perjalanan kembali ke villa,
Kami berjalan berdampingan, tangan kami sudah terlepas, tapi entah kenapa kami merasa lebih dekat. Ketika kami tiba di lobi, peserta lain juga sudah berkumpul. Mereka semua bercerita tentang bagaimana mereka menghabiskan sore hari. Beberapa tampaknya sudah menemukan pasangan dan menjadi akrab. Pemandu acara muncul dan menjelaskan rencana malam. Malam ini, kami sudah menyiapkan pesta kecil di aula bawah tanah. Akan ada makanan, minuman, dan sedikit hiburan. Acara dimulai pukul 7. Silakan bersiap-siap dan datang dengan santai. Saat kembali ke kamar, Pak Budi bertanya, "Apakah ibu akan datang ke pesta?" "Tentu saja." "Kira-kira apa yang mereka siapkan?" "Ya?" Saya penasaran dengan suasananya. Sebelum berpisah di lift, dia bertanya lagi, "Kita bertemu di lobi jam 7?" "Baik." Kembali ke kamar, aku mandi dan berganti pakaian. Aku memilih pakaian terbaik yang kubawa, sebuah gaun berwarna biru dongker. Gaun yang kupakai pada ulang tahun pernikahan terakhir dengan suamiku. Aku juga merias wajah lebih dari biasanya. Saat bercermin, aku melihat wajah yang sudah lama tidak menunjukkan binar kehidupan. Dan tiba-tiba, rasa bersalah menyergapku. Apa yang sedang kulakukan? Memakai gaun ini, merias wajah, tapi segera aku menepis pikiran itu, hanya untuk 1 hari. 1 hari hanya untukku. Tepat pukul 7, saat aku turun ke lobi, Pak Budi sudah menunggu. Dia juga berpakaian rapi, dan rambutnya tertata apik. "Anda cantik sekali," katanya jujur. "Terima kasih. Anda juga gagah." Saat berjalan menuju aula bawah tanah, lengannya sedikit menyentuh lenganku. Ada getaran aneh. Rasanya seperti gadis remaja yang pergi kencan pertama. Makan malam diadakan di aula bawah tanah villa. Suasananya ternyata lebih meriah dari yang kuduga. Ada perangkat karaoke, meja-meja penuh minuman keras, dan suasana yang terlalu bersemangat dari pembawa acara. Orang-orang berpasangan, menuangkan minuman, menyanyikan lagu dangdut, dan menari. Beberapa sudah terlihat mabuk, dan suasana semakin memanas. Kami duduk di meja sudut yang tenang. Pak Budi menuangkan anggur untukku. "Mari bersulang." "Untuk apa?" tanyaku. "Untuk hari ini." Hanya untuk saat ini. Kami mendentingkan gelas kami. Dan kami melanjutkan percakapan, musiknya terlalu keras, jadi kami harus mendekat satu sama lain untuk bisa berbicara. Saat itu, seorang wanita mendekatiku dan berkata seperti bercanda, "Datang sendiri, Bu?" "Pria yang duduk di belakang itu ada hubungan apa?" "Bukan apa-apa. Hanya teman ngobrol. Orang yang sering kesini memang begitu. Mulai dari teman ngobrol, akhirnya tinggal bareng." Kata-kata itu terasa menusuk. Rasanya seolah-olah dia telah mengungkap esensi perasaan yang selama ini terpendam di hatiku. Setelah wanita itu pergi ke meja lain, mataku bertemu dengan mata Pak Budi. Tatapannya mengandung pertanyaan yang aneh. Mungkin dia juga mendengar percakapan itu. Di tengah suasana yang semakin riuh, tiba-tiba aku merasa sesak napas. Sudah lama tidak berada di antara banyak orang membuatku pusing. "Saya mau cari angin sebentar," kataku. Aku keluar dari aula dan berjalan sendirian ke teras. Angin malam menyapu wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Di tengah embusan angin itu, tiba-tiba aku seperti mendengar suara suamiku. "Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Apa kamu sudah melupakanku?" Rasa bersalah memuncak. Bahkan momen-momen saat berbicara dengan Pak Budi terasa seperti dosa, seperti mengkhianati suamiku. Saat itu, aku mendengar suara pintu teras terbuka. Aku menoleh dan melihat Pak Budi. Dia berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. "Maaf jika Anda merasa tidak nyaman. Saya juga tidak suka suasana seperti ini. Saya datang hanya karena kalau terus di rumah, saya merasa akan hancur." Kata-kata Pak Budi membuat jantungku berdebar kencang. Karena kata-kata itu adalah cerminan diriku saat ini. Dia telah mengungkapkan dengan tepat semua perasaan yang kurasakan. Saya juga begitu, suaraku sedikit bergetar. Berada di rumah yang sunyi, di mana tidak ada seorang pun untuk diajak bicara. Itu sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya aku mengungkapkan perasaan ini kepada seseorang. Pengakuan yang tidak pernah bisa kuucapkan pada anak-anakku, bahkan pada teman-temanku. Dia dan aku saling berpandangan. Cahaya teras menyinari wajahnya.
wajah yang penuh kerutan, tapi tatapan matanya begitu hangat. Tanpa kata, kami berdiri berdampingan di pagar teras. Lautan malam terhampar hitam, dan cahaya bulan menciptakan jejak panjang di atas permukaan air. Hanya suara ombak yang terdengar dalam keheningan itu. Bu Sri, untuk pertama kalinya dia memanggil namaku. Apakah orang seperti kita ini banyak? Orang seperti apa? Orang yang hidup, tapi rasanya seperti tidak hidup. Yang setiap hari hanya bertahan. Kata-katanya membuat mataku berkaca-kaca. Tepat sekali. Selama 6 tahun, aku tidak hidup. Aku hanya ada. Sepertinya banyak. Tapi mereka semua tidak mengatakannya. Tangannya dengan lembut mendarat di atas tanganku. Hangat, kehangatan yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Anda kedinginan? Mau masuk ke kamar untuk istirahat sebentar? Kata-kata itu lembut, tapi sama sekali tidak ringan. Kami berdua tahu beban di balik kata-kata itu. Aku ragu sejenak. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut. Aku hanya mengangguk. Di dalam lift, kami tidak berbicara. Hanya sesekali pandangan kami bertemu. Kamar Pak Budi ada di lantai 3. Saat dia membuka pintu, cahaya bulan menyelinap masuk melalui jendela. Ketika aku masuk, Pak Budi menutup pintu dengan pelan. Cahaya rembulan kemerahan masuk miring melalui celah tirai. Tanpa kata, kami hanya melangkah mendekati satu sama lain. Saat tangannya membelai pipiku, untuk pertama kalinya aku menahan napas. Tidak apa-apa, bisiknya. Iya. Dengan satu kata itu, kami melepaskan semua emosi yang terpendam. Semua perasaan yang telah terkubur selama 6 tahun, atau mungkin lebih lama lagi, tumpah ruah pada saat itu. Suara pakaian yang jatuh ke lantai, getaran halus dari pegas tempat tidur, malam itu adalah sebuah cerita yang hati-hati namun penuh gairah. Bibirnya menelusuri leherku, dan setelah bertahun-tahun, aku kembali menjadi seorang wanita, dan dia mungkin kembali menjadi seorang pria. Saat tubuh kami menyatu, air mata mengalir. Apakah itu air mata kebahagiaan? Atau air mata kesedihan? Mungkin keduanya. Kebahagiaan karena menemukan kembali sensasi yang hilang, dan kesedihan karena telah menghabiskan waktu begitu lama sendirian. Pak Budi melihat air mataku dan menghentikan gerakannya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Malam itu, kami bersandar satu sama lain. Kami bercakap-cakap lebih dalam dari sekadar kata-kata, memuaskan dahaga jiwa kami. Apakah ini penghiburan yang datang setelah kesepian yang panjang? Menjelang fajar, saat aku berada dalam pelukannya, aku berpikir, apakah ini cinta? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh kesepian? Tapi aku segera sadar. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah aku sekarang bernapas. Jantungku berdetak, dan aku merasa hidup kembali. Bu Sri, tidur? Tanyanya sambil membelai rambutku. Tidak. Hanya sedang berpikir. Mikirin apa? Apakah semua ini gila atau tidak? Dia tertawa pelan. Memang gila, tapi kadang-kadang, kita butuh sedikit kegilaan, bukan? Kalau kita hidup terlalu rasional, pada akhirnya kita tidak akan merasakan apa-apa. Aku mengangguk setuju. Benar. Selama ini aku hidup terlalu lurus seperti anak sekolah yang patuh. Anak yang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Tapi aku tidak pernah hidup sebagai diriku sendiri. Besok bagaimana? Tanyaku. Jangan bertanya. Ingat? Jawabnya dengan nada bercanda. Kami tertawa bersama. Dan kami kembali saling berpelukan. Ketika pagi tiba, sinar matahari yang masuk melalui jendela membangunkan kami. Pak Budi sudah bangun, membawa 2 cangkir kopi. Anda kesiangan, sudah waktunya bersiap-siap untuk pulang. Kata-katanya membawaku kembali ke dunia nyata. Benar. Ini adalah wisata misteri. Perjalanan yang hanya berlangsung 1 hari. Sebentar lagi kami harus kembali ke kehidupan kami masing-masing. Saat berpakaian dan mengemasi barang, gairah semalam terasa sedikit memudar di hadapan kenyataan pagi hari. Tapi anehnya, tidak ada penyesalan. Saat berkumpul di lobi, ekspresi peserta lain juga aneh. Aku tidak tahu apa yang terjadi di pesta semalam, tapi sepertinya mereka semua telah mengalami sesuatu. Pemandu acara memberikan salam perpisahan. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana wisata misterinya?
Semoga pengalaman ini membawa sedikit perubahan dalam hidup Anda. Kami akan mengantar Anda kembali ke Jakarta dengan selamat. Saat naik ke bus, Pak Budi duduk di sebelahku. Kami terdiam menatap keluar jendela. Keheningan yang berbeda dari kemarin. Lebih dalam, lebih bermakna. Apa kita perlu bertukar nomor telepon? Aku yang pertama kali angkat bicara. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Jangan. Sebaiknya tidak." Jantungku terasa mencelos. Apakah dia hanya menganggapnya sebagai petualangan satu malam? Kenapa? Suaraku bergetar. "Bu Sri, saya sering ikut tur seperti ini. Setiap kali saya merasa kesepian. Dan setiap kali, saya bertemu orang yang berbeda. Anda harus hidup dengan cara yang berbeda. Bukan seperti ini." Kata-katanya menyakitkan. Tapi aku mengerti. Dia telah mengatasi kesepiannya dengan caranya sendiri, dan dia menasihatiku untuk tidak menempuh jalan yang sama. "Baiklah," gumamku. Ketika kami tiba di Jakarta, semua orang saling mengucapkan selamat tinggal. Pak Budi menggenggam tanganku dan berkata, "Jangan lupa. Anda adalah orang yang indah. Bahkan saat sendirian." Begitulah kami berpisah. Dalam perjalanan pulang, anehnya hatiku terasa lega. Seolah-olah aku telah meletakkan beban yang berat. Setibanya di rumah, aku langsung duduk di depan foto suamiku. "Mas, maafkan aku, tapi sekarang, izinkan aku untuk hidup." Dan untuk pertama kalinya, aku tidak meletakkan nasi di piring suamiku. Beberapa hari berlalu. Setelah tur itu, aku dan Pak Budi tidak saling menghubungi. Sejak awal kami memang tidak bertukar nomor. Hanya wajah, kata-kata, dan keheningan kami yang tersisa dalam ingatan. Tapi anehnya, saat aku bangun pagi dan membuka tirai, wajahnya muncul di benakku. Di mana dia sekarang? Apakah dia juga memikirkanku? Perubahan-perubahan kecil mulai terjadi dalam hidupku. Kesepian yang biasanya datang tepat pukul 7 malam kini hanya sesekali datang. Aku mulai mematikan TV dan membaca buku. Aku mendaftar di sebuah sanggar di lingkungan sekitar untuk mengikuti kelas membatik, dan perubahan terbesar adalah aku tidak lagi terkurung di masa lalu. Suamiku masih ada di sudut hatiku, tapi kini cinta itu bukan lagi belenggu, melainkan kekuatan yang menopangku. Suatu hari, tiba-tiba ada telepon masuk. Nomor tak dikenal. "Permisi, apa benar ini dengan Ibu Sri Lestari?" Aku tidak mungkin melupakan suara itu. Jantungku mulai berdebar kencang. "Pak Budi?" "Iya, ini saya." "Bagaimana kabar Ibu?" "Baik." "Anda sendiri?" "Begitulah. Tapi, saya berpikir untuk ikut wisata misteri lagi. Apakah Ibu mau ikut?" Kata-katanya membuatku tertawa. Hubungan yang dimulai di tempat yang tidak masuk akal dengan cara yang tidak masuk akal. Tapi kata-kata yang diucapkannya begitu hati-hati dan hangat. Seolah-olah dia sendiri tidak percaya dengan situasi ini. "Bagaimana Anda tahu nomor saya?" "Jangan bertanya," jawabnya dengan nada bercanda. Kami tertawa bersama. "Pak Budi, jujur saja saya tidak ingin ikut tur seperti itu lagi. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kali ini kita melakukan perjalanan yang tenang, bukan dengan bus, tapi dengan kereta api?" Untuk pertama kalinya, kami melakukan perjalanan dengan tujuan yang pasti, bukan perjalanan misteri. Kami naik kereta menuju sebuah kota kecil di pesisir pantai utara Jawa. Pak Budi hanya membawa satu tas travel kecil, dan aku menyiapkan bekal dalam rantang. Sudah lama sekali aku tidak menyiapkan makanan untuk seseorang, dan anehnya hal itu membuatku bersemangat. Duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan yang berlalu, Pak Budi berkata, "Sudah lama sekali saya tidak melakukan perjalanan seperti ini. Saya juga. Perjalanan yang belum pernah saya lakukan, baik dengan suami maupun teman." Mendengar itu, Pak Budi tersenyum lembut. "Saya juga, setelah istri saya meninggal, saya tidak pernah berpikir akan merasakan perasaan ini lagi." Kami saling memandang dan tersenyum. Senyum yang mengandung kesedihan dan kebahagiaan, masa lalu dan masa depan. Selama perjalanan kereta, Pak Budi menceritakan lebih banyak tentang dirinya. Dia adalah seorang pensiunan guru bahasa Indonesia, dan 3 tahun lalu kehilangan istrinya karena kanker paru-paru. Mereka tidak punya anak, dan setelah pensiun, dia tinggal sendirian di sebuah apartemen. Awalnya saya takut sendirian, makanya saya mulai ikut tur-tur seperti wisata misteri. Berada di antara orang-orang asing,
membuat saya bisa melupakan kesepian untuk sementara waktu. Pengakuannya yang jujur membuat hatiku pilu. Dia juga berjuang melawan kesepian, sama sepertiku. Tapi setelah bertemu Bu Sri, pikiran saya berubah. Saya sadar bahwa yang penting bukanlah berusaha melupakan perasaan itu, melainkan menerimanya apa adanya. Dan sepertinya, saya sudah siap untuk merasakan perasaan yang baru. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Setibanya di tujuan, kami menaruh barang-barang kami di sebuah guest house kecil. Kali ini kami tidak memesan kamar terpisah. Kami sudah saling mengenal, dan tujuan perjalanan ini pun sudah jelas. Sambil berjalan di pantai, kami bergandengan tangan. Rasanya seperti menjadi sepasang kekasih di usia 60-an. Canggung, tapi bahagia. Bolehkah saya bertanya satu hal? Tanyaku hati-hati. Tentu. Apa saja? Kenapa hari itu Anda menelepon saya? Pasti ada banyak orang lain. Pak Budi menatap laut sejenak, lalu berkata, karena saya tidak bisa melupakan tatapan mata Anda. Hari itu di teras. Saya melihat kesepian yang sama dengan saya di mata Anda, dan juga keberanian yang sama. Malam itu, kami kembali bersatu. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi ketergesa-gesaan, tidak ada lagi rasa bersalah. Kami hanya saling merasakan dan bernapas bersama. Keesokan paginya, saat melihat matahari terbit di pantai, Pak Budi berkata dengan hati-hati, saya belum akan mengajak Anda untuk hidup bersama. Hanya saja, baru sekarang saya sadar bahwa menua bersama seseorang tidak harus menjadi hal yang membebani. Aku mengangguk mendengar kata-katanya. Saya juga begitu. Cukup dengan kita memandang pemandangan yang sama, itu sudah cukup bagi saya. Setelah perjalanan 2 hari, kami kembali ke Jakarta. Kini bukan lagi perjalanan misteri. Kami tahu alamat dan nomor telepon masing-masing, dan kami berjanji untuk bertemu lagi. Dimulai dengan perjalanan kereta itu, kami sesekali bertemu untuk kencan yang tenang. Perpustakaan, galeri seni, pasar tradisional, dan percakapan di bangku taman. Kami tidak mencoba untuk saling memastikan atau terburu-buru. Hanya saja, berada di dekatnya membuat napasku tidak terlalu sesak, makan tidak terlalu sepi, dan malam tidak lagi terlalu menakutkan. Awalnya kami tidak saling mengunjungi rumah. Kami masih membutuhkan ruang kami masing-masing. Tapi kami semakin sering bertemu dan menghabiskan waktu lebih lama bersama. Suatu hari, putriku tiba-tiba datang ke rumah. Dia melihat tiket kereta api yang tertempel di kulkas dan 2 cangkir teh di meja makan, lalu berkata, "Ibu punya teman baik, ya?" Kata-kata itu terdengar begitu hangat, jadi untuk pertama kalinya, aku berbicara jujur. Ibu punya teman. Tapi mungkin suatu saat nanti bisa menjadi seperti keluarga. Putriku terdiam sejenak, lalu berkata, ayah di surga pasti akan berterima kasih. Karena ada yang menemani ibu agar tidak sendirian. Kata-kata itu membuat air mataku tumpah. Aku tidak tahu betapa beratnya rasa bersalah yang selama ini kupikul. Tapi satu kalimat dari putriku telah melepaskan beban berat itu. Tidak apa-apa Bu, ayah sudah pergi 6 tahun. Ibu juga harus bahagia sekarang. Ayah pasti menginginkan itu juga. Malam itu, aku menelepon Pak Budi. Makan malam di rumahku, ya? Begitulah Pak Budi pertama kali mengunjungi rumahku. Putriku juga ada di sana. Awalnya canggung, tapi kepribadian Pak Budi yang hangat membuat suasana cepat menjadi nyaman. Dulu Bapak guru? Ya? Saya juga suka pelajaran bahasa Indonesia. Oh ya? Suka penulis siapa? Melihat putriku dan Pak Budi berbincang tentang sastra, hatiku terasa hangat. Inilah gambaran sebuah keluarga, pikirku. Sejak saat itu, Pak Budi dan keluargaku sering bertemu. Aku juga sudah memperkenalkannya pada putraku, dan syukurlah dia mendapat kesan yang baik. Bu, Pak Budi sepertinya orang baik. Beliau banyak membaca, dan yang terpenting, ibu terlihat bahagia. Waktu berlalu, dan hubunganku dengan Pak Budi semakin dekat. Aku pernah ke rumahnya, dan kami menghabiskan banyak waktu di perpustakaan pribadinya yang dipenuhi ratusan buku. Dia sering membacakan puisi favoritnya untukku. Sekitar 2 bulan kemudian, Pak Budi dengan hati-hati mengusulkan, bagaimana kalau minggu depan kita ke kampung halamanku. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tempatnya indah,
Begitulah kami melakukan perjalanan lain. Kali ini, perjalanan untuk bertemu dengan masa lalu Pak Budi. Desa kelahirannya memang sangat indah. Pegunungan hijau, sungai yang jernih, dan pemandangan pedesaan yang asri terhampar di depan mata. Saya besar di sini, dan di sini juga saya bertemu dengan almarhumah istri saya. Pak Budi menceritakan kenangannya satu persatu. Mendengar ceritanya, aku semakin mengenalnya lebih dalam, dan semakin mencintainya. Saat berjalan-jalan di desa, Pak Budi menunjukkan sekolah dasar tempatnya belajar dan perpustakaan desa tempat dia pertama kali bertemu istrinya. Ekspresinya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan kenangan yang hangat. Pasti banyak kenangan dengan almarhumah istri Anda di sini. Apakah Anda tidak apa-apa? Tanyaku hati-hati. Pak Budi mengangguk. Awalnya sangat berat datang ke sini. Tapi sekarang, kenangan-kenangan itu tidak lagi menyakitkan, justru membuatku bersyukur. Dan datang bersama Bu Sri, rasanya lebih istimewa. Seperti masa laluku dan masa kiniku bertemu. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Kita semua hidup dengan membawa masa lalu masing-masing. Kami sedang belajar untuk tidak menyangkal masa lalu itu, melainkan menerimanya apa adanya. Malam itu, di sebuah penginapan kecil di desa, Pak Budi berkata, "Terima kasih, Bu Sri, sudah mau datang ke kampung halamanku. Sekarang aku merasa benar-benar bisa memulai awal yang baru. Saya juga. Berkat Anda, saya sadar betapa lamanya saya telah mengurung diri sendiri. Setelah kembali ke Jakarta, aku mulai membereskan barang-barang peninggalan suamiku yang sudah lama tidak tersentuh. Itu bukan berarti melupakan suamiku, melainkan cara untuk menyimpan kenangannya dengan lebih berharga." Pak Budi mengatakan dia juga melakukan hal yang sama di rumahnya. Begitulah kami, dengan cara kami masing-masing, berdamai dengan masa lalu dan mulai memandang masa depan bersama. 3 bulan kemudian, Pak Budi bertanya, "Bu Sri, maukah kita mencoba hidup bersama?" Aku berpikir sejenak mendengar kata-kata itu. Tapi jawabannya sudah pasti. Iya, mau. Tapi kita belum menikah, ya? Tentu saja. Kita tidak perlu terburu-buru. Cukup dengan bersama saja sudah cukup. Kami mulai hidup dengan saling mengunjungi rumah masing-masing. Beberapa hari dalam seminggu di rumahnya, beberapa hari di rumahku. Kami bergerak di antara 2 ruang. Perlahan-lahan memadukan 2 kehidupan. Kami tidak tinggal serumah, tapi kami menghabiskan waktu bersama, berjalan mengikuti ritme satu sama lain. Terkadang kami bertengkar, tapi kami cepat berbaikan dan menjadi lebih saling memahami. Aku tidak pernah lagi ikut wisata misteri, karena aku tidak perlu lagi bertanya, dan tidak perlu lagi berbaur dengan orang-orang kesepian. Karena sekarang aku melakukan perjalanan yang sudah kutahu tujuannya. Pak Budi juga tidak lagi berkelana untuk mengisi kekosongan. Kami menjadi tempat peristirahatan bagi satu sama lain. Hari ini, kami menyambut pagi bersama lagi. Secangkir kopi buatannya dan roti panggang buatanku. Kehidupan sehari-hari yang sederhana, tapi membahagiakan. Hari ini, aku masih menatap foto suamiku yang terletak di kepala tempat tidur. Dulu, foto itu menimbulkan rasa bersalah, tapi sekarang menjadi kenangan yang hangat. Pak Budi juga mengenang istrinya dengan caranya sendiri. Di perpustakaannya, buku-buku favorit istrinya menempati tempat khusus. Kami saling menghormati masa lalu masing-masing dan menghargai kenangan kami. Hal itu justru menambah kedalaman hubungan kami. Kami hidup di masa kini dengan merangkul masa lalu. Dan kami perlahan-lahan melukis masa depan. Kesepian terkadang datang. Tapi sekarang aku tidak takut. Karena aku tahu itu juga bagian dari hidup. Dan ada seseorang yang bisa kuajak berbagi kesepian itu. Bukankah itu yang disebut cinta? Aku ingin memberitahu Anda semua. Jangan tertipu oleh kesepian. Itu bukanlah akhir, melainkan bisa jadi pertanda awal yang baru. Anda mungkin bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak terduga, seperti aku. Jangan bertanya. Terkadang tidak tahu lebih baik. Tapi kebahagiaan sejati datang dari perjalanan yang kita tahu tujuannya. Dari perjalanan di mana kita menentukan tujuan dan berjalan bersama. Sekarang aku tahu, hidup ini belum berakhir. Justru, mungkin sekaranglah awal yang sebenarnya. Mungkin kita semua baru menjadi utuh ketika kita menggenggam tangan seseorang dan berjalan bersama. Bahkan jika itu datang di usia 60-an, itu tidak pernah terlambat. Jadi hari ini,
Aku memulai hari dengan rasa syukur, menggenggam tangan Pak Budi dan menyambut hari yang baru. Karena perjalanan kami belum berakhir, jangan tertipu oleh kesepian. Kisah Anda belum berakhir. Para pendengar sekalian, bagaimana cerita hari ini? Hidup terkadang memberikan hadiah berupa awal yang baru di tempat yang tak terduga. Seperti kisah Sri Lestari dan Budi Santoso, semoga titik balik yang indah juga datang dalam hidup Anda. Jika Anda ingin mendengar lebih banyak cerita hangat seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like sekarang juga. Kami juga penasaran dengan cerita atau kesan Anda. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.